Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencatat nama kita pada hari ini dapat bersama-sama berkumpul di salah satu rumah-rumahnya, rumah yang tentu dicintai dan dimuliakan olehnya, yang insya Allah kita semua yang pada hari ini dapat hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bukan hanya kita dimuliakan, tetapi kita pun yang duduk di sini menjadi orang yang belajar bagaimana caranya kita memuliakan Allah. Bukan hanya kita yang hadir di sini adalah orang-orang dicintai olehnya, tetapi kita pun orang-orang yang hari ini belajar bagaimana caranya kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah setiap dari kita yang hari ini duduk di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah ijabah semua doa-doanya, Allah gantikan setiap keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat peperangan Uhud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat begitu sibuk. Ternyata kesibukan yang sedang Nabi lakukan adalah Nabi menjaga agar dirinya yang saat itu sedang terluka lantaran adanya gigi beliau yang patah, diiringi dengan dahi beliau yang berdarah, membuat tubuh beliau yang begitu mulia mengalirkan darah-darahnya yang begitu mulia. Tetapi saat itu sahabat yang sedang sibuk menjaga Rasulullah agar tidak semakin lagi terluka, tetapi justru Rasulullah di tengah sahabat yang menjaganya malah memiliki kesibukan tersendiri yang membuat sahabat menjadi bingung apa yang sebetulnya dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata yang dilakukan oleh beliau saat itu adalah beliau membuat darah yang mengalir dari darah itu beliau buat seolah-olah mengalir ke dadanya. Kemudian darah yang menetes dari pisnya beliau tadangi agar tidak satu pun dari tetesan darah itu jatuh ke tanah. Maka saat sahabat melihat Rasulullah yang justru bukan sibuk menjaga dirinya dari hantaman musuh, tetapi justru beliau disibukkan dengan luka darah-darahnya yang beliau takutkan darah itu jatuh ke tanah, membuat sahabat kemudian bertanya, apa yang sedang kau lakukan wahai Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Memang apa yang sedang kau dengar wahai Rasul? Aku mendengar para malaikat sedang berbicara satu sama lainnya.
Malaikat-malaikat itu sedang berbicara seraya berkata, jikalau ada satu tetes saja darahnya Nabi jatuh ke tanah, maka kami penjaga gunung di Uhud, kami yang menjaga bumi ini yang diperintahkan Allah, akan serta-merta membuat tanah Uhud menjadi bergoncang agar semua musuh-musuhnya Allah hancur seketika di depan mata. Gak ada yang dengar. Sahabat gak dengar, musuh-musuhnya Rasul gak dengar, yang hari itu dengar Rasulullah. Makanya Rasulullah yang begitu sibuk mendengarkan ocehan-ocehan malaikat, beliau bukan disibukkan ingin bersegera membuat malaikat mengeksekusi para musuhnya, tetapi justru beliau menjadi manusia yang paling sibuk menjaga agar musuh-musuhnya tidak terluka. Pernah Bu nemu? Ada orang yang lagi disakitin, ada orang yang sedang melukai, ada orang yang sedang menjahati kita, tetapi kita justru sibuk menjaga nama baik mereka. Pernah nemu orang begitu? Ada orang yang sedang lagi dizolimin, tetapi yang terzolimi sibuk menjaga yang zolim namanya agar tidak tercemar. Atau mungkin kita kembalikan kepada diri kita. Pernahkah kita merasa ada orang yang pernah sakitin hati kita? Ada orang yang pernah gores perasaan kita? Ada orang yang mungkin pernah mengambil hak kita, tetapi justru hari itu kita bukan sibuk mengadukan dia kepada Allah. Kita hari itu juga bukan sibuk membuat cerita kesana sini tentang kezolimannya kepada kita. Hari itu kita bukan sibuk mengurus betapa jahatnya dia kepada kita, tetapi hari itu justru kita sibuk mendoakan dia agar dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita pernah merasakan itu? Kalau ngerasain disakitin sering, ngerasa dizolimin sering, ngerasa orang ngegores hati kita sering, tapi kita mendoakan orang yang nyakitin kita sering apa tidak? Pernah atau tidak? Alhamdulillah. Yang penting pernah. Karena kalau ada yang belum pernah, coba kita lihat sebenarnya kita ini mencontoh siapa. Karena ternyata Rasulullah bahkan, Bu, geraham patah itu sakit apa tidak? Pelipis berdarah itu sakit atau tidak? Darah bercucuran artinya kan itu lukanya begitu parah. Sementara orang yang meluka-lukai hati kita itu, yang mungkin pernah zalim sama kita itu, mereka cuma seputar nyakitin hati kita. Tidak pernah satupun dari mereka mungkin serta-merta menggores tubuh kita. Betul apa tidak? Pernah nggak ada orang yang nyakitin hati kita tapi dia juga nyakitin fisik kita? Nggak pernah. Tapi kalau Rasulullah mendapatkan perlakuan dilukai fisik juga dilukai hati. Tapi tidak pernah sekalipun beliau yang menerima luka-luka itu, beliau membalas mereka dengan balasan-balasan yang begitu jahat. Bahkan balasan sedikit aja yang jahat gak pernah. Tapi yang selalu dicerminkan oleh Rasulullah adalah sifat rahmatnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah mereka itu jahat kepadamu? Mereka bahkan rencana membunuhmu, bukan cuman matahin gigimu. Mereka bukan cuman berencana buat pelip-pelip luka, tetapi mereka semua bersekongkol dan berencana bagaimana menghabisi nyawamu di tempat. Itu bukan yang dikatakan para sahabat. Lalu kenapa kau masih saja repot menjaga mereka agar Allah tidak turunkan azab untuk mereka? Apa jawaban Rasulullah? Aku tidak diutus untuk menjadi orang pembenci. Aku tidak diutus untuk menjadi orang pendengki.
Aku tidak diutus untuk menjadi orang yang apa? Yang katanya melaknat, mencacat. Tetapi aku diutus untuk menebar rahmat kepada seluruh semesta. Rahmat. Makanya sama musuh pun rahmat. Sama orang yang jahat pun Nabi masih bisa rahmat. Kalau Nabi sama musuhnya sebegitu rahmat, coba kita sama-sama bayangkan seberapa luas rahmatnya Nabi kepada umatnya, yang mana umatnya adalah orang-orang yang hari ini sedang belajar bagaimana cara mencintai kepadanya. Kebayang nggak? Kalau sama musuhnya Nabi nggak mau mereka kena murka, gimana dengan umatnya yang setiap harinya belajar bagaimana caranya nambahin cintanya kepada Nabi Muhammad? Bagaimana rahmatnya Nabi kepada umat yang setiap harinya belajar bagaimana cara menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad? Kiranya bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya yang hari ini sedang belajar bagaimana memupuk rindu untuk Nabi Muhammad. Inilah Nabi kita semua. Nabi yang begitu memiliki rahmat yang begitu luas sehingga membuat kita menjadi malu. Jika kita mengukur rahmat kita, maka kita menemukan jawaban bahwa rahmat kita tidak sebanding dengan luasnya rahmatnya Nabi Muhammad. Rasa cinta kita nggak sebanding dengan rasa cintanya Nabi Muhammad. Rasa peduli kita jauh dari rasa pedulinya Nabi Muhammad. Dan kita semua hari ini mau nanya, memang cinta itu apa? Memang rindu itu apa? Dan harus bagaimana sepatutnya kita sebagai umat di dalam mencintai dan merindu Nabi Muhammad. Sebelum kita bahas tentang cinta, tentang rindu, saya mau ngomong dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu nggak? Sebab manusia hari ini banyak yang menderita, kenapa? Kenapa hari ini manusia yang tersenyum dengan manusia yang jatuh air matanya, lebih banyak yang jatuh air matanya daripada yang tersenyum bahagia? Kenapa hari ini banyak orang yang lebih merasa terluka daripada mereka merasa nikmat dari Allah begitu tak terputus kepadanya? Kenapa orang banyak yang lebih merasa seolah nasib mereka tidak adil, takdir mereka kepada Allah nggak adil, sehingga membuat mereka menjadi murka akan ketetapannya? Tahu nggak sebabnya kenapa? Kata ulama, sebabnya penderitaan itu cuma ada 3. Dan orang itu akan selalu menderita gara-gara 3 hal ini aja. Yang pertama katanya seseorang itu menderita lantaran mereka nggak benar-benar tahu kepada siapa mereka harus mencinta. Kalau dipikir-pikir, mungkin hari ini banyak orang yang nggak tahu sebenarnya kita harus cinta sama siapa sih. Hati kita ini sebenarnya harus kita tautkan kepada siapa sih. Perasaan-perasaan yang dalam hati kita, kita bahkan nggak benar-benar tahu sebenarnya kita ini harus totalitas dalam mencinta kepada siapa. Sebab pertama aja nih, masih mungkin banyak di antara kita yang ngerasa, iya ya, kita nih kayaknya nggak benar-benar tahu sebenarnya kita nih harus cinta sama siapa. Karena kita nggak tahu kepada siapa kita mencinta, makanya ibu-ibu tahu kan ada satu perumpamaan, hidup tanpa cinta katanya bagai taman tak berbunga. Betul apa enggak? Apa perlu saya nyanyiin di sini? Iya. Hidup tanpa cinta katanya bagai taman. Kita bisa bayangin nggak ilustrasi? Katanya ada taman tapi nggak ada bunga. Bisa dibayangin? Kita hadirin dalam pikiran kita, ada taman tapi nggak ada bunga.
Kira-kira taman itu indah apa enggak? Ada taman, ditambah lagi ternyata rumputnya kekuningan, kering, bahkan pitak kalau bisa. Bisa kebayang itu taman kayak gimana? Maka kita akan rubah. Jika ada hamparan tanah tidak ada rumputnya, hamparan tanah tidak ada bunganya, maka itu hanya hamparan tanah saja. Bukan taman nih. Tapi kalau ada, walaupun hanya sebidang tanah yang kecil, tapi rumputnya hijau. Di atas rumput itu kemudian ditanam lagi ada bunga-bunga yang begitu indah. Tak peduli luasnya taman itu sebesar apa, tapi orang yang memandangnya akan serta-merta berucap bahwa ini taman. Betul apa enggak? Hati kita nih Bu, enggak ada yang tahu luasnya seluas apa. Ada di antara kita yang mungkin hatinya luasnya berjuta-juta hektar. Ini hatinya siapa? Hatinya orang yang lapang, yang gak pernah peduli kalau ada orang yang menyakiti perasaannya, yang mudah memberi maaf kepada siapapun orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Kenapa dibilang hatinya luas bahkan berjuta-juta hektar? Lantaran kalau kita berikan perumpamaan lautan, lautan itu kalau dilemparin bangkainya lalat, kira-kira laut jadi berubah apa enggak? Lalat kecil banget Ustazah, kita ganti. Lautan dilemparin bangkainya sapi, laut berubah atau tidak? Kenapa air laut nggak bisa berubah karena dilemparkan bangkai sapi? Luas. Luas ya. Karena dia luas, mau ditaruh bangkai apa aja nggak bakalan berubah dia punya warna. Hati seorang manusia, kalau dia punya hati yang begitu luas, mau dilemparin kata-kata yang menyelekit bagaimanapun juga, hatinya tidak akan mudah terluka, lantaran hatinya luas seperti samudra. Tapi ada orang hatinya tidak berjuta-juta hektar, ternyata hatinya seluas hanya kolam berenang. Kolam berenang lumayan juga ya. Kolam berenang lumayan. Kalau masih dilemparin lalat mah kagak. Masih dilemparin cicak mah kagak. Tetapi kalau udah mulai dilempar bangkainya ayam lah kira-kira. Keruh apa tidak? Ditambah bangkainya kambing, keruh apa tidak tuh air? Keruh. Ditambah bangkainya sapi, gimana? Makin segitunya kolam berenang. Ternyata ada juga di antara kita hatinya tidak bahkan seluas kolam berenang, kolam ikan. Hatinya seluas kolam ikan. Kolam ikan jangan ditaruh bangkai yang lain. Ikan mati aja warnanya berubah. Ikan mati di situ. Satu, bau busuk menyengat. Betul apa tidak? Iya. Maka ibu bisa paham ya, hati kita ini yang tahu diri kita masing-masing. Ibu hatinya seluas apa? Ibu yang tahu. Selama ini kalau ibu dilemparin kata-kata yang menyakitkan, ibu sesakit apa? Ibu seberubah apa? Ibu seterkontaminasinya sejauh mana? Kalau ada orang yang gak sengaja, dia mah orangnya julid. Ukurannya hati nih. Kalau kita seluas kolam ikan, baru dilemparin kata julid mukanya berubah. Nah, hatinya kolam ikan nih. Baru dikata, anggap aja julid bangkai ikan. Tapi kalau kita mau anggap julid mah bangkai lalat. Kalau kata-kata julid cuman bangkai lalat, ngapain juga mukamu jadi berubah manyun? Ternyata ada orang yang ngatain bukan julid, katanya kita dikatain munafik. Aduh, si itu tuh munafik orangnya. Kita dengar, kita dikatain munafik.
Tahu-tahu lihat hatimu, terkontaminasi apa kau dengan ucapannya. Kalau bagimu kata-kata munafik itu ibaratnya bangkainya bangkai kambing, ayo kau ukur hatimu seluas apa. Raut wajahmu berubah atau tidak? Seberapa terkontaminasinya dirimu atas ucapan-ucapan mereka, maka itu menandakan seberapa kadar luas hati di dalam hatimu. Lihat, ukur. Masya Allah. Nih, di saat kita punya hati yang mungkin masih punya masalah, luasnya nggak seberapa, kita semua tahu hati kita selama ini pantesan nggak tahu kepada siapa kita harus mencinta. Ya jelas orang di dalam hatinya sendiri begitu sempit sehingga membuat dia kebanyakan sampah di dalamnya, lupa untuk menanam bunga di dalam hatinya. Orang kalau punya halaman kecil, biasanya nggak mungkin tanam duren di situ. Betul apa enggak? Punya halaman kecil, kagak mungkin dia nanam yang aneh-aneh di situ. Nanam yang indah-indah. Wah, dia taruh bunga mawar. Dia taruh bunga apa lagi, Bu? Bunga melati. Dia taruh bunga-bunga. Padahal halamannya kecil. Tamannya kecil. Begitu ya. Tapi kalau ternyata didapetin taman, tapi rumputnya nggak hidup. Pitak. Rumputnya pitak. Rumputnya nggak cakep, hamparan kosong. Ya Allah, kalau udah tanahnya warnanya aja coklat, mau narok mawar segen gitu. Betul apa enggak? Kata mawar, tapi begitu ngelihat bawahnya, ya coklat. Hatimu isinya apa? Hati kita selama ini di dalamnya apa? Bersih atau kotor, itu akan membuat kita semua tahu mau kita buat itu tempat buat tumbuhnya apa. Kalau ternyata hati kita selama ini luka, semuanya sampah, semuanya adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Lalu bagaimana kau menaruh sesuatu yang bisa membuat enak bagi hatimu sendiri? Gak tahu cinta sama siapa karena hatinya dipenuhi dengan luka. Orang yang biasanya hatinya sedang dipenuhi luka, jangankan cinta kepada yang mereka yang melakukan, tetapi bahkan dia punya anak, punya suami, dia lupa untuk mencintai mereka lantaran hatinya sedang terluka. Bu, nih masalah pertama penderitaan. Orang banyak yang ngerasa menderita, ternyata sebab penderitaannya nggak jauh-jauh. Mereka menderita atas dasar sebabnya apa? Mereka menderita atas dasar sebabnya hati mereka yang begitu sempit, hati mereka yang tidak bisa mereka tanamkan bunga-bunga yang indah. Lalu bagaimana mereka mau menjadikan taman hatinya menjadi indah? Yang itu cinta. Yang bagus itu cinta. Karena orang hatinya begitu gersang, maka mereka nggak bisa menumbuhkan taman-taman yang indah. Makanya mereka nggak bisa tahu bagaimana sebenarnya hakikatnya mencinta. Ini penting. Kamu mau belajar cinta sama Rasulullah, bukan? Kamu mau belajar cinta kepada para aulia as-salihin, bukan? Gimana kita mau belajar cinta kepada Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammad adalah tanaman cinta yang paling indah di antara taman-taman cinta lainnya. Bu,
Kalau kita ngelihat melati indah, kalau kita ngelihat mawar indah, tanya sama hati kita, bunga yang paling mahal bunga apa? Dan seberapa sulitnya bunga mahal-mahal itu untuk dirawat, bahkan di pot-pot tanaman sendiri, di pot-pot tanaman-tanaman yang sudah kita beli, seberapa sulitnya merawat taman-taman yang mahal itu, seberapa sulitnya merawat taman-taman yang bernilai itu, seberapa sulitnya merawat tanaman-tanaman yang berharga itu. Makin mahal, makin sulit nanamnya. Makin mahal, makin sulit ngerawatnya. Begitu juga jika yang ingin kau tanam cintanya Nabi Muhammad, jangan kau samakan memupuk cinta tentang Nabi kayak mupuk cinta kepada manusia lainnya. Kalau kita nanam katuk cuman tinggal nancep, nanam singkong cuman tinggal nancep, pertanyaan saya, seberapa indah kita ngelihat katuk? Seberapa indah kita ngelihat daun singkong? Biasa aja kan? Nanamnya gampang. Coba naik nanam mawar. Susah apa gampang? Segitu mah belum seberapa. Mawar doang. Begitu aja bagi kita susah. Anggap mawar itu suamimu. Berduri, tapi indah. Kadang-kadang mungkin gak enak, tapi indah. Taman-taman umumnya, seberapa indahnya dia, tetap ada mawarnya. Jadikan mawar, anggaplah suamimu. Walaupun gak enak, ada durinya, ada ujiannya berarti, tetapi indah. Gitu ya, tetapi indah. Taib, anak-anakmu ambil nama-nama bunga. Anak kamu mau kau tanamkan sebagai apa? Lalu cari di antara bunga yang paling mahal, letakkan dia sebagai Allah dan Rasulnya. Maka kalau mau cinta sama Rasulullah, kamu harus tahu mahal. Perawatannya ekstra. Menjaganya ekstra dan memiliki nilai yang begitu mahal. Ini cinta sama Rasulullah. Berapa banyak dari kita yang nggak tahu. Jadi sebenarnya saya harus cinta dengan siapa? Karena nggak tahu kamu cinta sama siapa, makanya banyak orang yang hidupnya menderita. Tapi pada saat mereka tahu kepada siapa mereka harus cinta, dengan siapa mereka itu harus berkasih sayang, kepada siapa mereka itu harus menaruh rasa peduli, kepada siapa mereka harus memprioritaskan orang-orang itu, maka mereka semua nggak tahu siapa yang harus dicinta. Yang kedua, penyebab kenapa banyak orang yang menderita selanjutnya, hatinya nggak punya keinginan mau mencinta. Kayak kita nih kadang-kadang Bu, udah dengar perjuangan Nabi, udah dengar luasnya rahmat Nabi, udah dengar bagaimana susah payahnya Nabi, udah dengar betapa pedulinya Nabi kepada umatnya, bahkan sampai akhir hayatnya Nabi yang selalu disebut-sebut dalam lisannya adalah tentang umatnya. Kita dengar maulid demi maulid kita hadir, kita dengar kajian demi kajian kita duduk, kita dengar. Bahkan berapa banyak dari kita pun mungkin saat menghadiri kajian-kajian atau tempat-tempat maulid itu, kita pun menanam cinta apa? Menanam di dalam hati kita air mata yang kemudian jatuh. Karena kita bilang hari itu kita merasa rindu kepada Nabi Muhammad. Saat itu kita terenyuh akan kisah-kisahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, sudah siap belum mencintai? Itu kayaknya belum tentu. Sudah mau belum dia mencintai? Itu kayaknya belum tentu. Bu, dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnah berarti dia telah cinta.
Berarti action itu membuat cinta dianggap. Tidak adanya action, maka cinta tidak dianggap. Kalau kita bilang nggak ada bukti, nggak ada pernyataan yang bisa diabsahkan. Kalau nggak ada sunnah yang kau lakukan, maka cintamu belum bisa dibenarkan. Pertanyaannya sederhana. Kita hadir maulid, kita duduk di maulid, kita sama-sama nangis karena rindu. Kita kadang-kadang sama-sama terenyuh akan kisah-kisah Nabi yang begitu pilu. Tetapi yang menjadi catatan yang paling penting, sudahkah hatimu tergerak untuk melakukan sesuatu sebagai balasan atas setiap perjuangan demi perjuangan yang telah Nabi kita lakukan? Adakah dorongan di hatimu saat kau duduk di majelis maulid? Kau kembali dari maulid, kemudian kau bertekad, mulai hari ini insya Allah saya nggak bakalan lagi minum berdiri. Mulai hari ini insya Allah saya bertekad, saya tidak akan memejamkan mata saya kecuali saya menghadapkan tubuh saya ke kanan sambil kalau bisa sebisa mungkin ke kiblat. Insya Allah sebisa mungkin apapun yang bisa saya lakukan, saya akan berusaha mati-matian untuk mengerjakan sholat duha rakaat di setiap harinya. Tekad-tekad semacam inilah tanda bahwa kau mau mencinta. Tetapi jika tekad-tekad itu tidak datang di dalam hati kita, cinta yang mana yang ingin kau buktikan? Apa betul kita lagi belajar mencinta? Apa betul kita sedang memupuk cinta? Ada orang beranggapan, Bu, Masya Allah Bu, datang ke majelis maulid itu nambahin cinta. Betul, itu wasilah untuk menambah cinta. Tapi jika kau tanya, apakah cinta bisa bertambah hanya dengan datang? Bukti pembenarannya bagaimana keadaanmu pulang dari maulid. Karena biasanya orang yang datang maulid punya tekad. Tekadnya pulang dari maulid dia habis denger. Seperti yang tadi saya sampaikan. Bu, saya mau tanya. Siapa dari orang yang paling mengaku cinta kepada kita? Yang hari ini giginya patah karena kita. Siapa di antara kita yang merasa begitu sangat dicinta? Yang karena cinta mereka sampai rela tidak makan. Berhari-hari merasa lapar lantaran ingin memberikan keutamaan terlebih dahulu kepada orang-orang susah yang lebih membutuhkan. Apa ada? Maka penyebab orang kenapa banyak yang menderita? Kenapa banyak hatinya merasa terluka? Kenapa mereka merasa hancur? Nasibnya seolah tidak berpihak bahagia kepadanya. Sebabnya sederhana. Yang kedua, hatinya nggak pernah punya terdorong, nggak punya dorongan, mau mencinta. Nggak mau mencinta dia. Ini yang saya sedang katakan, cinta kepada siapa? Tentu Nabi Muhammad. Tetapi sejatinya orang kalau di hatinya gak punya dorongan mencintai, jangankan kepada Nabi, kepada siapapun hidupnya akan terasa hambar, hampa, bahkan tak bermakna. Makanya itu balik lagi coba, hidup tanpa cinta bagai taman, apa rasanya tuh hidup? Ada orang bilang, saya mah kagak pernah mau mencintain, udah cukup hidup sendiri. Karena setiap kali mencintai, katanya ya, setiap kali mencintai bukan kita yang akhirnya dicintain, akhirnya kita malah justru merasa tersakiti. Ini berkaitan nih sama yang ketiga nih penyebabnya nih. Karena dorongan orang gak mau mencintai, bahkan keinginan aja mencintai gak ada. Lihat, orang-orang yang semacam itu pasti orang-orang yang hidupnya paling menderita.
Kalau kita yang hari ini datang mau belajar mencinta, tetapi kamu nggak punya dorongan bagaimana mau mencintai, sampai kapanpun, bahkan sampai kau mati, kau tidak akan pernah benar-benar dapat bahagia di dunia ini. Karena orang kalau jatuh cinta enaknya bukan main-main. Orang kalau bisa merasakan cinta enaknya bukan main. Yang ketiga, sebab penderitaan-penderitaan yang sering terjadi pada orang-orang di sekitar kita, itu adalah penderitaan yang ketiga yang paling parah, yaitu apa? Tidak berhasil mendapatkan orang yang dia cintai. Iya. Nggak berhasil dapat. Kebayang kalau ada orang cinta tapi bertepuk sebelah tangan. Ada orang sayang, peduli aja, tapi sama orang yang dia peduli, orang yang dipedulin itu nggak peduli balik sama kita. Rasanya bagaimana? Enak apa kagak? Orang yang begitu menderita atau tidak? Iya, subhanallah. Orang-orang yang semacam itu menderita jelas, Bu. Kenapa mereka menderita? Karena mereka nggak berhasil meraih apa yang mereka cinta. Kalau kita lihat di dunia ini tidak ada yang paling membuat kita kecewa melebihi manusia. Tapi ada satu manusia spesial. Ada satu manusia terkecuali yang mana kalau kita cinta sama dia, kamu pasti bakal dibales cintanya oleh dia. Setiap dari kita yang berusaha mati-matian dalam mencintai dia, dipastikan tidak akan pernah sengsara karena dia akan membalas setiap cinta yang pernah kita berikan kepadanya. Siapa orang itu kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa manusia itu kalau bukan Nabi Muhammad? Setiap dari kita yang pernah merasakan cinta kepada Nabi, mati-matian di dalam meraih hatinya Nabi, mati-matian di dalam mendapatkan pengakuan Nabi, nggak mungkin orang itu akan diacuhkan oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin orang yang berusaha mau mencintai dengan perilakunya, dengan tindakannya, maka orang itu akan dianggap tidak penting oleh Nabi, nggak mungkin. Kalau Nabi begitu takut orang kafir tertimpa azab, bagaimana perasaan Nabi yang begitu takut kita sebagai umatnya yang beriman kepadanya ditimpa azab? Makanya apa yang bikin kita selamat sampai hari ini, Bu? Apa yang bikin kita ada sampai hari ini, Bu? Walaupun dosa demi dosa kita perbuat, kesalahan demi kesalahan kita perbuat, kesilapan demi kesilapan kita perbuat, tapi tidak ada satu azab pun yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Masih adanya Nabi Muhammad, makanya Allah nggak mau timpakan kepada kita azab. Di mana Nabi Muhammad? Di hati orang-orang yang beriman, di hati orang-orang yang sedang berusaha bagaimana caranya dia betul-betul belajar untuk mencintai Nabi Muhammad. Allah nggak turunin azab bagi mereka, tapi bagi orang yang tidak memiliki Nabi Muhammad di dalam hatinya, setidaknya azab yang turun adalah rasa menderita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya orang yang nggak punya Nabi Muhammad hampa, yang nggak punya Nabi Muhammad nggak punya duit nangis, yang nggak punya Nabi Muhammad, ya, mereka baru mungkin dilemparin hujatan demi hujatan langsung frustasi. Mereka orang-orang yang mungkin baru diuji dengan berbagai macam ujian hidup, mereka langsung apa? Mengurung diri. Sebabnya sederhana, hilangnya Nabi Muhammad di dalam hati kita. Maka kalau kamu mau tahu apa penyebabnya penderitaan sebetulnya yang terjadi pada umat hari ini, penderitaan demi penderitaan yang mereka dapat karena mereka tidak betul-betul meletakkan Nabi Muhammad di dalam hati mereka. Kita belajar. Hari ini kita mau cinta. Cinta yang bagaimana yang kamu mau?
Orang kalau cinta enak, betul. Nikmatnya bukan main. Ibu pernah ngerasain nggak jatuh cinta? Pernah apa enggak? Kayak gimana rasanya? Hah? Jatuh cinta enak apa kagak? Nikmat atau enggak? Seorang kalau lagi jatuh cinta, makan nggak nafsu, tapi nggak berasa lapar. Iya kan? Orang kalau lagi jatuh cinta minum nggak nafsu, tapi nggak ngerasa haus. Betul kan? Orang kalau ngerasa jatuh cinta nggak bisa tidur, tapi pagi-pagi nggak lemes. Beda kan? Coba beda sama orang yang lagi stres tapi nggak nafsu makan. Orang yang lagi stres tapi nggak nafsu minum. Orang yang lagi stres tapi nggak bisa tidur. Ujung-ujungnya masuk kemana? Rumah sakit. Beda kan? Jatuh cinta itu energi. Jatuh cinta itu punya kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Jatuh cinta bahkan membuat kita bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga kita mampu melaluinya. Kita mampu melakukannya. Enggak. Jatuh cintanya Qais sama Laila gimana? Ada yang tahu kisahnya Qais sama Laila? Ada yang tahu nggak tahu? Kalau kisahnya Romeo and Juliet tahu? Gimana sih Ibu? Giliran Romeo and Juliet tahu, Qais sama Laila dia nggak tahu. Umat Islam punya sosok yang bisa menjadi acuan dalam mencinta seperti Qais dan Laila nih. Contohnya, Qais jatuh cinta sama Laila, Laila juga jatuh cinta sama Qais. Tapi cinta mereka tidak ternodai oleh cinta-cinta yang ada pada umumnya. Kalau kamu dengar ceritanya Romeo and Juliet, cinta mereka cinta yang ternodai. Kalau cintanya Qais sama Laila, cintanya tidak ternodai. Karena di dalam cinta mereka tidak melanggar aturan Allah. Bagaimana kegilaan cintanya Qais sama Laila? Bu, belajar. Gurunya bilang, tulis bismillah. Dia nulis Laila. Bayangin. Gurunya bilang tulis bismillah, dia tulis Laila. Dikala semua orang sedang sibuk berzikir, dia si Qais nggak berhenti. Laila, Laila, Laila. Ini orang berada di luar nalarnya. Jalan, tiada hari, tiada detik yang berlalu kecuali pikirannya Laila, 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 Laila. Sampai satu waktu dia lewatin orang yang lagi sholat. Tahu kan dosanya ngelewatin orang lagi sholat? Dia lewatin orang lagi sholat. Orang yang lagi sholat keselnya bukan main dilewatin sama Qais. Selesai sholat dikejar, ceritanya mau ditegur. Ente buta? Kagak lihat apa barusan saya lagi sholat? Dijawab sama Qais, saya terlalu khusyuk ingat sama si Laila. Sampai nggak sadar ada kamu yang lagi sholat. Ditanya sama Qais, lah kamu gimana sih? Lagi sholat ngadep Allah kok sadar saya lewat? Bayangin. Si Qais ingat sama Laila nggak nyadar lewatin yang lagi sholat. Masa yang sholat ngadep Allah sadar dilewatin orang? Lihat kadang-kadang manusia begitu kan? Qais jatuh cinta sama Laila. Sampai satu waktu lewatin rumahnya Laila, dia tahu Laila di dalam. Tapi cuman sebatas ngeliatin rumahnya Laila, hatinya berbunga-bunga. Lihat rumah doang. Saking berbunga-bunga sampai bikin Qais nggak nyadar. Ngedeket, temboknya dielus-elus. Dicium sama si Qais temboknya. Sambil mendendangkan satu syair. Marartu ala diyaru Laila.
Ugabbilu dzal jidalu wa dzal jidaru jidaru Laila. Katanya saya lewatin rumah. Ini bukan sembarang rumah, ini rumahnya Laila. Uqabbilu dzal jidar, kata Qais bilang, saya cium itu tembok-temboknya Laila. Bayangin, sampai segitunya. Apa katanya? Saya bukan cium temboknya. Bukan saya cinta sama temboknya. Walakinal hubbu man sakanat dia. Masalahnya saya cinta sama orang yang tinggal di rumah itu. Saya cinta sama orang yang ada di balik tembok itu. Kebayang betapa bahagianya hidupnya Qais. Merasakan betapa berbunga-bunganya hati di dalam mencintai sosok Laila. Lalu apa itu hanya Qais kepada Laila? Yuk mari kita lihat cintanya sahabat kepada Nabi. Seorang Thauban yang mulai menggebu-gebu di dalam hatinya cinta kepada Nabi. Sampai membuat seorang Thauban setiap kali pulang ke rumahnya, sementara ibu tahu dari masjid Nabi ke rumahnya Thauban itu harus jalan kaki 2 jam. Thauban pulang ke rumahnya, tapi setiap kali nyampe di rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu kasur, ketemu makanan, tapi lagi-lagi pikirannya yang dibayangkan Nabi Muhammad. Tiap kali dia duduk sama istrinya, sama anak-anaknya, pikirannya gak lepas mikirin Nabi Muhammad. Tiap kali dia makan, baru dia mau nyendok makanannya, pikirannya Nabi Muhammad. Nabi udah makan atau belum? Nabi makan seperti yang saya makan atau tidak? Tiap kali dia mau coba pejemin matanya, tapi setiap matanya terpejam, yang muncul, yang hadir di dalam bayangannya adalah sosok Nabi Muhammad. Sampai membuat Thauban gak tahan. Tiap kali nyampe rumah, tapi begitu dihadapkan makanan, dihadapkan tempat istirahat, tapi yang dibayangi Nabi Muhammad, Thauban bersegera kembali ke masjid. Bahkan tidak jarang Thauban itu cuman berdiri di depan pintu masjid. Liatin Nabi dari kejauhan. Dari jauh sambil dipegangin hatinya, aku cinta banget sama orang ini. Ya Allah, aku cinta banget sama Nabi. Ternyata perlahan-lahan waktu berlalu membuat Nabi menyadari sesuatu. Ini ada yang gak beres sama Thauban. Thauban badannya setiap hari makin kurus. Kenapa? Ada yang dipendem sama Thauban, Bu? Bukan masalah cintanya sama Nabi, karena semua sahabat pasti punya cinta begitu sama Nabi. Tapi ada pikiran di dalam pikirannya Thauban yang mengganggu tidurnya, mengganggu makannya, mengganggu kebersamaannya dengan keluarga. Sehingga membuat tubuhnya menjadi kurus, warna kulitnya berubah menjadi pucat. Sehingga membuat Nabi sadar ada yang gak beres dengan Thauban. Akhirnya Nabi kemudian bertanya, ya Thauban, lima araka nahimul jism. Kenapa aku lihat belakangan ini tubuhmu semakin hari semakin kurus? Warna kulitmu berubah menjadi pucat. Apa yang ada di dalam pikiranmu, wahai Thauban? Thauban diam di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian Thauban menunduk seraya berkata, ya Rasulullah, sebetulnya ada sesuatu yang mengganggu pikiranku belakangan ini. Setiap kali aku pulang dari masjid habis sholat sama kamu, kata Thauban, aku duduk dengan istriku, dengan anakku, tapi yang selalu aku bayangkan kamu. Setiap kali aku mau makan, tetapi lagi-lagi yang terbayang adalah kamu. Ya Rasulullah, tiap kali aku ingin memejamkan mataku,
Aku ingin tidur, tapi lagi-lagi yang kubayangkan adalah wajahmu. Masalahnya Rasul, katanya, saya bukan masalahnya, bukan mikirin di sini. Kalau di sini saya mah tenang, karena tiap kali aku rindu tak peduli, bahkan jika aku harus menempuh perjalanan 2 jam berjalan kaki untuk datang ke dalam masjidmu, aku akan sanggup melakukan itu berulang-ulang kali walaupun dalam 1 hari. Tapi yang menjadi pikiranku, wahai Rasul, aku ini cuman Thauban dan engkau adalah Rasulullah. Aku gak tahu bagaimana keadaanku di akhirat nanti. Di mana tempatku? Pastinya akan jauh berbeda dengan tempatmu, wahai Rasul. Jika engkau Rasulullah, kau pasti menempati surga yang paling tinggi. Sementara aku hanya seorang Thauban. Kayaknya surga aku gak layak untuk bersanding denganmu, wahai Rasul. Dan yang paling mengganggu pikiranku adalah jika di dunia aku rindu kepadamu, jika di dunia aku merasa cinta kepadamu, aku bisa mendekatkan diriku kepadamu. Tapi jika aku rindu kepadamu di sana, bagaimana, wahai Rasul? Jika aku butuh melihat wajahmu di akhirat, bagaimana, wahai Rasul? Jika aku ingin bertatap wajah denganmu di sana, bagaimana, wahai Rasul? Yang bikin aku tidak tidur, yang bikin aku tidak bisa tenang bersama keluargaku, yang bikin aku tidak bisa makan adalah aku membayangkan diriku jika di akhirat tidak bisa bersama denganmu, wahai Rasul. Ini cinta. Cinta yang memikirkan bukan hanya senang di dunia, tetapi cinta yang memikirkan nasibnya bagaimana di akhirat. Akankah mereka betul-betul bisa berdampingan dengan yang dicinta di sana? Cinta yang membawa kita bukan hanya merasakan nikmat di dunia, tetapi cinta yang bisa mengantarkan kita pada nikmat yang sesungguhnya, kumpul dengan Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, cinta yang kita punya kepada Nabi, rasa sayang yang kita punya untuk Nabi, rasa rindu yang kita tanam di dalam hati kita kepada Nabi, menjadi pertanyaan yang paling penting di dalam hati. Sejauh mana perjuangan kita selama ini dalam mengakui cinta kepada Nabi, mengaku rindu kepada Nabi, mau bersama dengan Nabi. Makanya ulama bilang, Bu, kalau tadi 3 sumber penderitaan, maka ada 3 sumber kebahagiaan. Kenikmatan semua terkumpul pada 3. 1, ada nikmat jasmani. Ibu cuma ngerasain cinta. Cinta anak, cinta suami, cinta sahabat, cinta keluarga. Tapi cuman di dunia. Badan doang yang ngerasain. Ibu-ibu kenapa pada pulang ya? Kenapa pada pulang? Mau sholat? Emang udah azan? Hah? Ini nih, salah satu bagaimana mau sampai derajatnya cinta. Ini nih, baru cuman duduk sebentar buat Nabi Muhammad aja dia udah gak betah. Ini nih, yang mengatasnamakan diri katanya udah cukup duduk lama di sini. Sekarang waktunya pulang. Orang kalau cinta rasanya gak mau bubar. Betul apa enggak?
Ini jangan dicontoh nih yang begini nih. Acara itu nggak pantas murid bangun, guru belum bangun. Saya bilangin, saya mah kagak tersinggung sama orang yang bangun nggak dengerin ceramah saya. Itu mah urusan dia. Tapi saya sampaikan kebenaran. Tiap majelis itu ada doa di akhir. Ibu nggak ngerasa butuh mendoa? Ngapain duduk dari pagi kalau nggak dibungkus sama doa penutup? Jangan dicontoh, tuh bukan cinta tuh yang begitu. Dan lagi-lagi kagak punya etika yang begitu. Orang tuh di mana-mana, orang kelar ceramah, kalau mau pulang baru pulang. Segitunya aja kagak pantas. Ibu datang ke sini diundang, yang ngundang itu udah mikirin acara ini berbulan-bulan, minggu-mingguan, bukan cuman mikirin mau ngasih teng-tengan, yang habis itu pulangnya seenak maunya. Kalau nggak butuh-butuh banget buat bangun, duduk sampai nanti selesai baru. Tuh itu jangan dicontoh tuh Bu. Di mana tempat ibu hadir, duduk dulu yang tumak ninah sampai acara selesai baru. Ya mau siapa aja yang ceramah. Apalagi kalau yang lagi ngomong guru tetepnya. Hati-hati ilmu nggak manfaat. Saya mah di sini cuma tamu doang. Ya, hati-hati ilmu nggak manfaat. Nauzubillah min dzalik. Maka nikmat ada 3. Saya cuma mau bahas secara ringkas. Nikmat jasmani cuman dirasa di sini. Sifatnya duniawi. Senang punya anak. Senang cinta sama suami. Senang cinta sama sahabat. Bahagia hatinya. Senang bukan main dirinya. Tapi itu mah nikmat paling bawah. Ada lagi kenikmatan, yaitu apa? Kenikmatan khayali. Kenikmatan khayali itu apa? Angan-angannya untuk menjadi orang yang terpuji. Angan-angannya ingin menjadi orang yang mulia. Angan-angannya ingin menjadi orang yang dicinta. Enak Bu, orang yang mulia. Tapi biasanya orang kalau punya kenikmatan khayali, orang ini biasanya tinggi hati. Kadang yang dipikirin tentang bagaimana orang hormatin dia, cintain dia, sayangin dia, hari-hari khayal terus. Tapi ada kenikmatan, ini yang disebut dengan nikmat yang paling kita cari. Nikmat yang paling kita kepengen. Nikmat yang paling kita kejar. Nikmat ukhrawi. Apa nih nikmat ukhrawi? Nikmat secara intelektual. Cintanya kita nyambung sampai akhirat. Ibu cinta sama anak. Tapi kalau anak kagak dididik biar jadi anak yang bener, buat nyelamatin kita sampai ketemu di akhirat, ibu bakal nangis di akhirat. Tapi kalau ibu cinta sama anak, cintanya diikat. Anaknya disekolahin yang benar, anaknya dididik yang benar, ibu gak bakal nangis di akhirat. Tapi ibu bakal bahagianya nyambung sampai akhirat. Ibu cinta sama pasangan, enak, nikmat punya pasangan. Tapi kalau punya pasangan kagak ibu ikat sampai di akhirat, ibu bakal nangis. Ngapain cuman ngerasain di sini, kalau di akhirat kagak ngerasain apa-apa. Ibu cinta sama Nabi cuman di sini. Kayak datang maulid ibu nangis. Seneng Bu. Kayak duduk di maulid, hati ibu menggebu-gebu. Duduk di maulid, ibu bilang, saya cinta sama Nabi. Tetapi ibu gak ikat cinta ini sampai akhirat. Ibu bakal nangis. Kenapa bakal nangis? Karena masalahnya yang paling menderita itu kalau gak bisa dapat di sana. Inilah kecerdasan intelektualnya seorang sahabat-sahabat Nabi.
Mereka bukan cuma mau senang di sini, tapi lebih tepatnya mereka mencari kesenangan di sana. Mereka mencari cara bagaimana cara mereka bisa bersama dengan nabinya di sana. Mereka cerdas bukan karena mau di sini aja sama yang dicinta, tapi mereka mau di sana juga bersama dengan yang mereka cinta. Mereka mau ngerasain di dunia mereka bisa lihat Nabi, apalagi di akhirat mereka juga mau lebih melihat Nabi. Dan menjadi pertanyaan kita hidup kagak di zaman Nabi? Pernah mimpi Nabi juga kagak? Kalau sampai cinta kita ini enggak kita bawa sampai di akhirat, kita mau jadi apa? Kalau kita cuma ngerasa rindu sama Nabi di sini, tapi kita enggak benar-benar rindu perjumpaan dengan Nabi di sana, kita mau apa? Maka kalau ibu tanya, cinta dan rindu kepada Nabi yang sebenarnya bukan tentang cinta dan rindu yang ada pada dirimu hari ini, tetapi cinta dan rindumu yang bisa mengantarkanmu pada kebersamaanmu dengan Nabi di sana. Kita duduk di maulid, ibu kira mau apa? Kita mau duduknya kita di sini menjadi bukti kalau kita nanti layak bisa dudukan bersama dengan Nabi di sana. Makanya kan malu kalau cuma duduk di sini, baru beberapa waktu kita duduk, tapi harapannya tinggi, mau sama Nabi. Acara belum kelar dia udah pulang duluan. Bagaimana? Kebersamaan yang abadi yang kita cari di dunia sudahlah tidak mampu bertatap wajah dengan Nabi. Jangan sampai di akhirat kita justru kehilangan momen yang paling berharga, yaitu momen kita bisa memandang wajah mulianya Nabi Muhammad. Momen di mana kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Momen di mana kita bisa merasakan menikmati surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di tempat-tempat kebaik semacam ini, tempat-tempat mulia semacam ini, Bu ingat, cintamu bukan hanya di sini. Cintamu bukan hanya hari ini. Cintamu bukan hanya saat ini. Tapi tolong buat cintamu agar kau bisa esok layak bersama dengan Nabi. Ingat yang Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Dia yang menghidupkan sunnahku berarti dia betul-betul telah mencintaiku. Dan orang yang betul benar-benar telah mencintaiku, kata Nabi, berarti mereka adalah orang-orang yang besok akan bersama denganku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita di dalam nama-nama tersebut. Ya Rabb, jangan ada dari kita yang pulang hari ini di tempat ini yang begitu setia mendengarkan demi pendengarannya dari kebaikan-kebaikan dan kemuliaan tentang nabinya. Maka ya Rabb, jadikan kita semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang di hatinya memiliki kesungguhan cinta kepada Nabi, memiliki kesungguhan cinta kepada ajaran Nabi, memiliki kesungguhan cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Ya Rabb, bila di dunia ini kau catat kami menjadi umat yang ada di akhir zaman, kami begitu merasa merugi karena kami tidak bisa menatap wajahnya Nabi di sini. Ya Rabb, maka jangan buat kerugian kami berdampak dua kali, sampai-sampai bila mana di akhirat kau tidak perkenankan kami untuk memandang wajahnya Nabi. Ya Rabb, dosa kami banyak. Ya Rabb, salah silap kami banyak. Ya Rabb, kekurangan-kekurangan yang kami perbuat banyak. Namun jangan buat kekurangan ini menghalangi kami bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, bila mencintai anak begitu nikmat rasanya, mencintai pasangan begitu indah rasanya, namun bagaimana kiranya hati ini bila kau cicipi kami rasanya cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, adzikna barda afwik wa halawah munajatik. Ya Rabb, cicipi kami rasa betapa sejuknya rahmatmu, betapa sejuknya kasih sayangmu, betapa sejuknya
pintunya ampunanmu ya Rabb, dan cicipi kami rasa betapa indahnya cinta kepadamu, betapa indahnya cinta kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, jauhkan kami dari penderitaan di dunia, jauhkan kami dari kesengsaraan di dunia, jauhkan kami dari kesulitan-kesulitan di dunia. Dengan wasilah Nabi Muhammad ya Rabb, berikan kami gantinya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ya Rabb, kebahagiaan menyeluruh agar kami bisa bersama dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rabb min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan insyaallah majlis ta'lim Dzakiratul Mustafa yang dipimpin oleh Durratul Faridah dan ketuanya Juan Suryani, juga dengan ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Ustadz Siri Jamhuri, guru tetap majlis taklim, tidak lupa juga kita hadirkan dan kita doakan. Bu, belum ditutup sayang, duduk. Belum ditutup tuh. Kita doakan Ustazah Anissa Baharun, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya dan segenap majlis taklimnya. InsyaAllah mudah-mudahan majlis taklim Dzakiratul Mustafa menjadi majlis taklim yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis taklim yang dapat memupuk rasa cinta yang sebenar-benarnya kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Yuk kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan, kita doakan. Ibu udah datang ke sini, ibu udah dapat bagian hadiah dari sini, kasih makan, dipanggilin guru, dibukain maulid, orang-orang udah datang. Ya kita doain yang bikin acara, kita doain semuanya dikasih sehat, panjang umur, majlis taklimnya dicurahkan banyak keberkahan. Mudah-mudahan setiap hajat dan harapan mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Mungkin akan ada yang baca doa penutup. Kita jangan ada yang beranjak sampai doa penutup dibacakan. Terima kasih ibu-ibu semua atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.